Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Penilai Materi, yang saya hormati para panitia penyelenggara lomba, dan yang saya banggakan teman-teman peserta lomba dimanapun berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kenikmatan, pertama nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya Indra Gunawan, delegasi dari Universitas Islam Nusantara, akan membawakan satu ceramah kebangsaan yang berjudul Today's Youth Are Future Leaders. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Dan masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi fisik yang kuat, mata masih bisa melihat dengan tepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik indah memikat, walaupun ada sedikit jerawat tetapi tidak gawat karena masih ada obat di toko terdekat. Berbicara mengenai pemuda, identik dengan masa muda, masa yang sangat hebat, masa yang sangat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Sehingga pantaslah proklamator Insinyur Soekarno pernah mengungkapkan, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Kata-kata itu menunjukkan harapan bahwa masa depan sebuah peradaban atau bangsa ada di tangan generasi muda saat ini. Maka oleh karena itu wajar apabila pemuda-pemudinya, remaja-remajinya menjadi salah satu penentu maju atau mundurnya suatu bangsa dan agama. Sehingga orang tua dilarang untuk meninggalkan anak generasi muda dalam keadaan lemah, baik lemah ekonomi, lemah fisik, lemah ilmu, lemah akhlak, ataupun lemah yang lainnya. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut kepada Allah, para orang yang sekiranya meninggalkan keturunan mereka yang lemah di belakang mereka, mereka yang khawatir terhadap kesejahteraannya, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bertutur katalah yang baik. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, setiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan mereka terjerumus ke dalam jurang narkoba dan terbujuk wanita menggoda, dan dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Seringkali kita dapati dalam banyaknya artikel, pemuda mempunyai peran yang sangat besar dalam sebuah pembangunan bangsa dan agama. Pemuda merupakan harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah, dan di waktu yang sama pemuda merupakan tumpuan agama yang akan berjuang demi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Kita semua maklum bahwa pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin muda di masa yang akan datang. Today's youth are future leaders. Lantas bagaimana 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang? Apakah bangsa ini akan tetap berkembang? Apakah agama ini akan tetap damai? Jawabannya ada di tangan generasi muda. Jika pemudanya baik, maka insya Allah baik pula bangsa dan agamanya. Namun sebaliknya, jika pemudanya bejat, pecandu narkoba, sering minuman khamar, mencuri, membunuh, durhaka kepada orang tua, maka apakah bangsa ini akan tetap berkembang? Wallahu a'lam. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin bab Ukhuwah, ketahuilah saudaraku, persatuan merupakan akhlak yang baik dan perpecahan merupakan akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik akan melahirkan saling cinta, mencintai, saling sayang, menyayangi, saling memberikan relasi, saling membangun budaya harmonisasi, dan jika itu semua sudah terrealisasi, maka insya Allah hidup akan saling menginspirasi.
kita sebagai pemuda haruslah menjaga ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslahu baina akhwaikum wal yattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kita sebagai pemuda haruslah menjaga ukhuwah Islamiyah dengan penuh kenyamanan. Mari bangun perdamaian. Teringat sebuah lagu yang dipopulerkan oleh grup band Gigi dengan lirik ciptaan Ki Haji Masruri. Ki Haji sekaligus musisi yang sangat menginspirasi. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Jika benar kita adalah seorang pemuda yang cinta damai, maka tunjukkanlah dengan ukhuwah Islamiyah. Disinilah pemuda harus berperan, bukan menjadi pemuda yang baperan. Apalagi di zaman milenial ini, banyaknya teknologi yang sudah dievaluasi, maraknya penyebaran informasi belum jelas data dan referensi, tetapi kita sudah menyebarkan ke berbagai akses antar provinsi. Disinilah pemuda menjadi generasi mencari solusi, bukan mencari celah emosi. Seperti yang dikatakan tadi, perpecahan lahir dari akhlak yang buruk, timbul dari rasa saling dengki, saling caci mencaci, saling ejek dan saling jutek. Hal ini akan menyebabkan kebahagiaan susah digapai, kedamaian susah tercapai, urusan susah selesai, masalah tak kunjung usai, air mata berderai-derai. Yang punya salah malah makin santai, bahkan ada yang bercerai-berai. Pasti timbul dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa, agama, dan juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini? Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Absyar Hayatul fil Islam memberikan solusi, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda haruslah senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmu faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Maka oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus senantiasa belajar ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu agama adalah sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda-pemudi menjadi pemuda yang terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, agar kita menjadi seorang pemuda yang berilmu, beriman, dan juga bertakwa, yang akan membuat bangsa agama kita berjaya di zaman milenial ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.